Potensi STY coret Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri. Media Jepang waspadai kekuatan Indonesia. Sandy Walsh ketagihan bela Scott Garuda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menjawab keresahan publik soal penurunan performa sejumlah pemain skuad merah putih, termasuk yang paling disorot yakni Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri. Menurut pria yang pernah membela Persib Bandung tersebut, penurunan performa seorang pemain dalam 1-2 pertandingan tidak bisa serta-merta menjadi patokan pencoretan. Nova menjelaskan bahwa ketok palu akan ke sang pemain dicoret dari Timnas berada di bawah kendali penuh pelatih, dalam hal ini Sintayong. Tolak ukur penilaian juga tak hanya berdasar di level Timnas, melainkan di level klub. Nova Arianto mengakui Sintayong selalu membuka pintu skuad Garuda untuk para pemain baru yang tengah mengalami peningkatan performa. Tampil apik dengan berbagai posisi kala menghadapi Brunei Darussalam membuat Sandy Walsh tak sabar kembali untuk membela skuad Garuda. Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan Instagram pribadinya. Terlebih Sandy Walsh sendiri mampu membayar kepercayaan kala dipasang menjadi gelandang tengah maupun bek sayap. Dalam dua laga melawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh turut berkontribusi dengan menyumbang 2 assist untuk Timnas Indonesia. Sejauh ini Sandy Walsh sudah mengemas 3 caps untuk Timnas Indonesia. Performa pemain Kevin Mitchell itu sangat baik sehingga berpotensi terus menjadi andalan pelatih Sintayong. Kemajuan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sampai mendapat sorotan dari media Jepang, Football Drive Japan. Menjadi lawan di grup D Piala Asia 2023, Football Drive Japan mengakui ada strategi Sintayong untuk Timnas Indonesia yang harus diwaspadai. Terlebih efek Sintayong sendiri, Timnas Indonesia dapat dengan mudah diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman bermain di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Melihat potensi berbahaya proyek naturalisasi Sintayong, Football Drive Japan memberikan peringatan kepada Timnas Jepang untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia saat bertanding di Piala Asia 2023. Duel Irak versus Timnas Indonesia di tahap 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Ivar Jenner dengan rekan timnya di Ultra, Zidane Iqbal. Satu hal yang menarik, baik Zidane Iqbal dan Ivar Jenner sama-sama berposisi sebagai gelandang tengah. Duel nanti bisa jadi bukti nyata siapa yang lebih baik untuk sektor vital Utrecht ke depan. Ivar Jenner yang 1 tahun lebih muda dari Iqbal pada musim ini banyak bermain di Utrecht U21. Akan tetapi, transfer market mencatat Jenner 3 kali masuk skuad utama Utrecht dan berada dalam daftar pemain cadangan. Itu artinya sedikitnya Ivar Jenner cukup memahami bagaimana karakter Zidane Iqbal bermain. Informasi itu cukup penting bagi pelatih Sintayong yang tengah mempersiapkan skuad Garuda jelang lawan Irak. Timnas Indonesia harus mewaspadai Irak karena menjadi salah satu tim kuat di grup F. Salah satu kekuatan yang harus diwaspadai Indonesia dari Irak adalah lemparan ke dalam jarak jauh. Irak punya pemain yang memiliki keahlian melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh seperti Pratama Arhan, yakni Ali Adnan. Menariknya, Ali Adnan juga berposisi sebagai bek kiri di Timnas Irak. Pemain berusia 29 tahun tersebut merupakan pemain berpengalaman di Timnas Irak yang pernah memperkuat Udinese, Atalanta, dan Rubin Kazan. Legenda Chelsea Dennis Wise mengaku ikut bangga melihat Hoki Caraka tampil apik di lini serang Timnas Indonesia. Pasalnya Hoki mampu mencetak 2 gol dan 2 assist kala dipercaya tampil dalam 2 laga menghadapi Brunei Darussalam. Dennis Wise merupakan mentor Hoki Caraka saat masih di Garuda Select. Melalui Instagram pribadinya, mantan kapten Chelsea itu pun ikut bangga dengan pencapaian ini. Maklum, Wise punya peran besar saat mengambil keputusan mengubah posisi Hoki Caraka dari bek menjadi penyerang. Selain dari Dennis Wise, pujian juga datang dari pelatih PSS Sleman, Bertrand Kresen. Menurut Kresen, Hoki Caraka tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 harus kembali menelan kekalahan di laga uji coba terakhir kontra LC Köln U17 di Jerman. Skuad asuhan Bima Sakti harus menyerah dengan skor 3-2. Adapun gol skuad Garuda Asia sendiri dicetak oleh Arkan Kakak dan pemain keturunan yang baru saja bergabung, Chon Yun Damani. Sebelumnya, skuad Timnas Indonesia U17 telah melakukan 6 laga uji coba di Jerman. Arkan Kakak dan kawan-kawan hanya meraih 2 kali kemenangan, 3 kali kalah dan sekali imbang.
Hal tersebut membuktikan bahwa timnas Indonesia U17 membutuhkan jasa para pemain diaspora untuk meningkatkan kualitas tim. Terlebih di Piala Dunia U17 mendatang, lawan yang akan dihadapi Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan memiliki kualitas di atas rata-rata. Pemain diaspora milik Hoffenheim U17, Amar Rehan Bridge, tak mengalami kesulitan yang berarti untuk beradaptasi bersama timnas Indonesia U17. Ia bahkan sudah mengemas gol. Meski belum lama bersama timnas Indonesia U17, Amar Bridge mengaku sangat menikmati latihan bersama Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Amar Rehan Bridge mengaku akan sangat senang andai dipercaya Bima Sakti masuk ke dalam tim. Perasaan saya sangat campur aduk, bahagia tentunya karena akan bermain di Piala Dunia U17 untuk negara saya, Indonesia, ucap Amar. Kegagalan timnas Malaysia meraih trofi Piala Merdeka 2023 di kandang sendiri menunjukkan kelemahan skuad Harimau Malaya. Hal itu diakui mantan pemain timnas Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail, yang mengaku kecewa dengan kegagalan ini. Jamal Nasir bahkan membedah satu persatu kelemahan Malaysia dari lini pertahanan hingga lini depan. Jamal juga menilai para pemain Malaysia tampak sedikit kelelahan, terutama di 5 menit terakhir. Ia juga menilai Kim Pan-gon perlu melakukan variasi strategi karena taktiknya sudah mulai terbaca oleh tim lawan. Media Irak mulai memantau kekuatan rival di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satunya timnas Indonesia. Dikutip dari akun Twitter @IrakFootballPort, media tersebut menyoroti hasil pertandingan dari Jepang, Vietnam, Filipina, dan timnas Indonesia di jeda internasional Oktober ini. Tampak semua calon lawan mayoritas memiliki catatan apik selama laga yang digelar pada Oktober 2023 ini. Dari 4 rival yang melakoni laga di bulan Oktober, hanya Vietnam yang mengalami hasil minor dengan menerima 3 kekalahan. Gelandang Persib Bandung sekaligus penggawa timnas Indonesia, Mark Klok, berbicara kanos tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Klok menyampaikan tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia akan semakin berat, tetapi ia optimis timnya akan mampu mengatasinya. Mantan pemain PSM Makassar tersebut menilai skuad Garuda saat ini dihuni pemain-pemain bagus serta didukung oleh staf kepelatihan yang kompeten. Lebih lanjut, Mark Klok percaya diri Indonesia akan meraih hasil maksimal pada pertandingan grup F, kendati harus bersaing secara kandang dan juga tandang. Baginya, tak ada perbedaan berarti antara pertandingan kandang maupun tandang. Timnya yakin bisa melewati tantangan itu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.